Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN dari Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Ronald Sitorus, peserta PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023. Pada hari ini, tepatnya tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif dengan materi momentum dan impuls di kelas 11 Saintek 5 SMA Swasta Santo Thomas II Medan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apakah Anda sehat semuanya? Sehat. Baik, terima kasih. Nah, saya perhatikan ini dari wajah-wajah kalian, wajah-wajah ceria semua ya, Iya. Baik. Nah, ini juga posisinya tempat duduk kita juga sudah rapi. Nah, selanjutnya juga sampah-sampahnya juga sudah bersih. Nah, penampilan Anda coba berdiri dulu sebentar, biar saya lihat semuanya. Oke. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, baik anak-anak Bapak semuanya, kita akan belajar hari ini. Nah, sebelumnya akan Bapak cek dulu absensinya ya. Nah, silakan buka WA masing-masing untuk mengisi absensi. Ya, silakan. Ya. Ya, di sini sudah ada absensi kita ya, yang hadir sebanyak berapa ini? Coba diperhatikan. Ada 26 orang ya. Berarti yang belum mengisi masih ada waktu kesempatan di sepanjang pembelajaran kita, boleh menyusul ya nak ya. Nah, oke, di situ sudah ada nampak ini. Nah, selanjutnya sebagai seorang pelajar Pancasila, alangkah baiknya kita memulai semua kegiatan itu dengan berdoa. Kira-kira siapa dari kita yang bisa membawakan doa hari ini? Oh ya. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Kalau Bapak yang maha baik, puji dan syukur kami panjatkan. Ya, kita bernyanyi dengan penuh semangat ya nak ya. Silakan. Garda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Kita sudah belajar ada besaran vektor juga sudah ya. Ada juga hukum Newton yang di dalamnya ada gaya, iya kan begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, menurut anak didik kami, kira-kira mana yang lebih sulit untuk dilakukan? Menghentikan benda bergerak, ya, yang masanya kecil tetapi kecepatannya sangat tinggi, dibandingkan dengan benda yang masanya besar tapi kecepatannya rendah. Nah, pertanyaan Bapak itu sesuai lah dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menghubungkan ini besaran gaya dengan momentum dan impuls dalam gerak suatu benda. Nah, ada 3 skenario-nya. Yang pertama, boleh dicatat. Nah, skenario pelajaran kita yang pertama adalah peserta didik memperhatikan penjelasan konsep, materi, impuls, dan momentum sesuai dengan bahan ajar yang telah diberikan sebelumnya. Nah, ini dia. Jadi di skenario pertama Bapak hanya menjelaskan konsepnya. Ini dia. Nah, yang kedua skenario-nya adalah peserta didik melakukan diskusi. Ada diskusi sesuai dengan LKPD yang akan diberikan nanti. Itu dia. Yang ketiga, di sepanjang kegiatan kita pada hari ini akan ada 3 penilaian yang akan
dilakukan kepada anak didik kami. Jadi ada penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap profil pelajar Pancasila. Itu sudah pasti ya. Kita kurikulum Merdeka Berbagi. Nah, selanjutnya ada juga penilaian kognitif. Nah, kognitif nanti kita ada tes kita buat di sana ya. Ada tes. Nah, yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan akan diamati nanti ketika kalian sedang. Kalau lihat yang di depan itu semua, apa judulnya? Momentum dan impuls. Iya, di situ ada nilai profil pelajar Pancasila. Ada akhlak mulia dan religius. Di situ juga ada mandiri, nalar kritis, gotong royong dan kreatif. Nah, selanjutnya Bapak buat di sini ada ini. Ini ada capaian pembelajaran. Ini bukan Bapak yang buat, ini pemerintah ya. Nah, selanjutnya di sini ada lalu tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini juga tujuan pembelajaran sudah Bapak buat tadi, Bapak sampaikan tadi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ada dua pertemuan ya. Pertemuan pertama tadi sudah Bapak sampaikan bahwa peserta didik mampu mengumumkan apa tadi? Besaran, gaya, momentum dan impuls dalam gerak suatu benda. Nah, itu. Pertemuan selanjutnya ada kita buat di pertemuan kedua. Hari ini fokus kita pertemuan yang pertama ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan semua nanti di kami. Ini gambar apa? Gambar yang sebelah kanan. Coba perhatikan. Ayo. Gambar apa itu? Iya, ada 3 gambar yang Bapak sampaikan di sana. Yang pertama ada gambar apa? Mobil. Sedang apa ini? Iya, uji tabrak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak yang untuk gambar kedua itu gambar apa? Roket. Iya, itu gambar roket, benar. Yang selanjutnya paling bawah itu gambar apa? Iya, itu menggambarkan seorang tentara ya, sedang menembakkan roket ya. Nah, perhatikan semuanya. Ketiga gambar ini semua itu adalah benda-benda yang bisa kalian amati di dunia nyata, di dunia konkret. Itu bisa kalian amati. Jadi yang 3 gambar ini itu menerapkan konsep momentum dan impuls yang kita pelajari hari ini. Nah, berarti kalau kita belajar hari ini impuls momentum, berarti Anda nanti setidaknya sudah bisa menggunakan salah satu dari gambar ini. Kan begitu ya? Oke, baik. Sekarang coba kita akan masuk ke intinya. Di sini ada judulnya di sini momentum. Perhatikan. Apa itu momentum? Ayo. Siapa yang tahu kira-kira yang bisa menjawab? Ayo. Ya, Aldi, silakan Aldi. Oke, baik. Ada lagi yang bisa mengartikan momentum? Ayo, ada lagi enggak? Kalau momentum itu Pak, hasil perkalian dan kecepatan sama masa. Hasil perkalian daripada masa dan kecepatan gitu ya. Oke, ada lagi enggak? Ayo, silakan. Ayo. Ada lagi? Ya, baik. Momentum itu adalah masa dikali dengan kecepatan. Iya. Itu semua nak sesuai dengan bahan ajar yang sudah Bapak sampaikan. Jadi Bapak hari ini hanya menjelaskan konsepnya saja. Kalau bahan ajarnya mungkin itu sudah kalian baca ya. Jadi hanya konsepnya hari ini. Nah, selanjutnya dari penjelasan temanku itu berarti dia sudah baca. Nah, di sini ada Bapak tuliskan rumusnya. Ini dia ya. Jelas ya? Itu masih teorinya yang disampaikan oleh temanmu. Nah, selanjutnya ada lagi impuls. Siapa yang tahu impuls? Ayo. Ezekiel, ayo silakan. Impuls itu adalah sekalian masa dan perubahan ke waktu Pak. Oke, masa dan perubahan waktu. Ayo, siapa yang lain? Ayo, ada lagi kira-kira? Ya, coba dilihat. Apa pengertian impuls? Ayo. Iya. Apa itu artinya? Iya, langsung aja jawabnya. Langsung takut-takut. Hasil kali? Iya. Iya, hasil kali gaya dengan waktu. Iya, benar. Nah, jadi itu hanya sekedar mengingatkan saja apakah anak didik kami ini sudah membaca bahan ajar yang Bapak berikan. Kan gitu kan? Nah, beberapa dari kalian sudah membaca Bapak lihat, meskipun yang lainnya masih ada yang lupa-lupa ya. Tidak usah takut-takut. Jadi serentak kita jawab. Ayo, momentum adalah semuanya serentak. Hasil perkalian masa dengan kecepatan. Selanjutnya impuls adalah ayo. Nah, sekarang pertanyaan. Tadi Bapak sudah sampaikan tadi. Bapak kan hanya menjelaskan konsepnya. Di mana
konsepnya? Perhatikan semuanya supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Tadi kan menghubungkan antara gaya dengan apa tadi? Ayo, gaya dengan gaya dengan momentum. Nah, Bapak tuliskan di sini. Kalau Bapak tulis di sini, ini M kali A, ini kan? Ini hukum Newton ya? Hukum Newton berapa ini? 2 ya. Nah, di sini konsepnya, perhatikan semuanya. Nah, di sini kalau Bapak ganti, ini sudah tahu ya bahwa ini adalah gaya. Gaya ini kan? Gaya ini termasuk dia dia termasuk besaran vektor. Iya, Bapak ganti ini bahwa gaya sama dengan Bapak gantikan M dikali. Bapak hubungkan ini dengan GLDB, gerak lurus. GLDB-nya ya kan? Kalau Bapak ganti ini adalah percepatan, itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Tadi maka Bapak ganti. Berarti ini kalau Bapak ganti M dikali B, itu apa tadi rumusnya? Ayo, kamu sudah jawab dari bahan ajarnya yang sudah dijawab temanmu. Ayo. Kamu kan sudah jawab bahwa momentum itu adalah massa kali kecepatan. Berarti kalau kecepatannya ini 1, jadi kalau berubah-ubah bisa kita ganti. Ini konsepnya. Berarti gaya itu bukan selamanya massa kali kecepatan, tapi bisa juga gaya adalah apa ini? Ayo, perubahan momentum terhadap waktu. Ya, itu dia satu jawabannya. Jadi sudah dapat. Nah, selanjutnya Bapak buat jawaban yang kedua. Kalau Bapak kalikan, ayo. Berarti Bapak kalikan ini kali 9. Berarti F kali delta T sama dengan, jadi apa ini? Ayo. M dikali delta P. Apa tadi F delta T? Iya, ini impuls. Jadi dia ini namanya impuls. Nah, sudah terjawab. Berarti kita sudah bisa menghubungkan antara gaya dengan momentum dan impuls. Berarti jawabannya ini kita ganti apa simbol impuls? I. Maka I yang kita tulis. Apa tadi M kali delta T? Berarti rumus impuls ada 2. Bisa M delta T, bisa juga delta T. Nah, satu lagi, karena gaya itu adalah besaran vektor, maka anak didik kami wajib mengerti apa itu besaran vektor. Besaran vektor itu dia kan punya nilai dan arah. Nah, arahnya itu supaya lebih gampang kita buat aja ini sumbu koordinat, boleh. Supaya lebih gampang ini. Kalau Bapak sebutkan ini ke kanan ini adalah timur, maka ke sini adalah barat, maka ke atas adalah ke bawah adalah ini. Berarti siapa yang positif? Ayo. Coba kasih ke Bapak jawabanmu. Mana yang positif? Ini positif. Mana yang negatif? Oke, jelas. Jadi jelas konsepnya ya. Jadi Bapak tidak banyak menjelaskan, hanya konsepnya yang paling penting. Berarti konsep daripada momentum dan impuls apa tadi? Bahwa dia tergantung kepada arahnya. Jelas semuanya anak Bapak? Nah, sekarang dari penjelasan konsep yang Bapak berikan, maka kita buat contoh soalnya. Ini tadi sudah Bapak jelaskan ya, impulsnya sudah tadi ini. Sekarang ini tadi juga sudah Bapak jelaskan. Nah, bagaimana jika dia berbentuk grafik? Ini Bapak buat di sini. Jadi kalau ada nanti soal grafik, gaya dan waktu, berarti jawabannya impuls. Maka jawabannya adalah luas. Jadi luas daerah itu nanti jika dia berbentuk grafik. Nah, perhatikan contoh soal ini. Di sini ada juga contoh soal yang Bapak berikan. Coba kira-kira Bapak kasih waktu 1 menit. Ada nggak yang bisa menjawab ini? Ayo silakan. Kaitkan dengan penjelasan konsep yang Bapak berikan itu. Kaitkan juga dengan bahan ajar yang sudah kamu baca. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Kamu bisa langsung mencoba gitu. Bisa ya? Ya, silakan nak. Kamu boleh jawab di ujung. Ya. Itu nomor berapa? Nomor 1 mau dicoba? Ya, silakan. Ayo. Wah, silakan Bapak ini. Ini yang saya harapkan ya. Artinya kalian yang lebih aktif daripada Bapak. Kalau Bapak nanti menjawab soalnya, kan cuma Bapak yang mengerti. Yang jelas ya. Jadi harus diterapkan konsepnya untuk menjawab soal ini. Ya, nomor 2 ada nggak yang bisa kira-kira? Oniel. Oke, silakan. Kamu mau coba yang mana Oniel? 2AB. Oke, boleh kamu bersihkan ini, boleh. Ya, itu ada penghalusnya. Ambil, silakan. 2AB. Oh, berarti tersisa C dan D. Ada nggak kira-kira yang bisa C dan D? Ini lagi-lagi semua. Ini sepertinya kita butuh emansipasi dari perempuan. Iya, ada 1 orang. Iya, silakan. Iya, kita ya.
Kita boleh tulis C dan D-nya, boleh di sini, boleh. Boleh di sini, Bos. Ya. Oke, semuanya memperhatikan, gunakan, cocokkan jawaban mereka dengan konsep yang kita berikan. Ya, 12,317. Ya, kita kasih tepuk tangan bagi teman kita. Sekarang coba kita buka video. Silakan dulu buka video yang ada di WA. Silakan dulu dibuka. Di sini coba buka video pembelajarannya supaya penjelasan Bapak itu lebih Anda pahami. Silakan buka videonya. Ini videonya ada di sini ya. Yang ini videonya. Itu ya. Di sini Bapak tampilkan aja supaya lebih bisa kalian pahami. Anda sendiri juga bisa nonton dari handphonenya, boleh. Ya. Itu dia nampak semuanya. Ini ilustrasinya ada di video. Oke. Selanjutnya dari video yang kamu tonton tadi, ini yang sudah kamu tonton ini, kira-kira sesuai nggak dengan konsep yang kita bahas tadi barusan? Sesuai. Iya, itu dia. Baik. Nanti untuk diskusi kelompok ini baris pertama dan baris ketiga itu cukup putar kursi, putar posisimu menghadap ke belakang. Ya silakan. Ya silakan nanti kami, silakan diputar badan. Ayo. Ya silakan. Jadi Stoda SMA Santo Thomas 2 Medan. Ingat itu sekolah kita ya. Oke, perhatikan semuanya, fokus. Stoda. Yes. Stoda. Yes. Mantap. Stoda Jaya. Yes. Mantap. Hebat. Oke, terima kasih. Buka semua LKPD. Ini sudah kelompok, berarti tinggal LKPD-nya. Ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Coba diperhatikan semuanya, nak. Ayo. Coba diperhatikan LKPD yang sudah Bapak berikan. Ada nggak kira-kira yang kamu tanyakan? Ya. Bagaimana Steven? Jelas dari penjelasan itu? Oke. Jadi anak didik kami di situ nanti Anda dari LKPD kita, kita ya. Di LKPD itu Bapak buat kalian itu adalah di situ tujuannya sudah jelas. Kalian melakukan apa di situ? Diskusi kan? Tetapi yang kamu buat di situ adalah ini literasi numerasi. Jadi kalian diskusikan literasi numerasi, momentum dan impuls. Itu dia. Bagaimana caranya? Ayo, Kegia, caranya bagaimana tadi di situ ada barcode ya? Coba lihat barcode-nya. Barcode, ada di situ barcode ya? Boleh kamu scan. Gunakan programnya dari itu, boleh kamu download untuk membuka kunci barcode. Oke, silakan di scan. Ayo. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan. Tuhan kan menuntutmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani.
Saya Jeremia. Saya Joshua. Saya Rakin. Langsung saja, yang pertama kami akan membahas momentum. Momentum adalah kecenderungan benda bergerak untuk melanjutkan gerakan dalam laju yang konstan. Momentum itu termasuk dalam besaran vektor. Jadi rumusnya adalah massa dikali kecepatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang impuls. Impuls adalah besaran dari hasil kali gaya atau vektor. Dengan selang waktu gaya tersebut bekerja atau skalar, jadi impuls berkaitan dengan arah. Impuls digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu. Rumus untuk impuls yaitu I sama dengan F dikali delta T. Yang dimana I sama dengan impuls, F sama dengan gaya, delta T sama dengan waktu. Buat suaranya, buat. Memiliki hubungan yaitu besar dari impuls yang dikerjakan atau bekerja pada suatu benda akan sama besarnya dengan perubahan momentum pada benda tersebut. Maka impuls juga dapat ditentukan sebagai nama I sama dengan delta T atau I sama dengan impuls dan P sama dengan perubahan momentum. Di sini kita memiliki contoh soal semua benda memiliki massa 0,40 kg. Bola ditendang dan juga membentuk sudut. Perhatikan Bapak, Maha, perhatikan ke depan. Dan bukatan dengan kecepatan 30 meter per sekon seperti yang ada di gambar. Tanya Bapak besar gaya total rata-rata dengan pembukannya adalah 0,01 sekon. Maka di sini kita bisa mencari PX-nya yang kita dapatkan adalah 16,4 kg meter per sekon. Lalu kita bisa mencari PY-nya yang mana kita bisa mendapat PY-nya adalah 8,4 km meter per sekon. Lalu kita mencari delta P-nya, di mana delta P ini bisa kita dapat sebesar di mana kita bisa mendapat delta P-nya sebesar 18,426 km per sekon. Lalu kita bisa mencari impulsnya sendiri, lalu kita mendapat hasilnya sebesar 1,8 itu. Oke. Ini bisa kita dapat impulsnya jadi 1,8. Iya. Jadi ini kelompok satunya sudah buat. Berarti kalian di sini menggunakan konsep apa? Berarti gabungan impuls momentum atau hanya momentum ini? Oh, ini gabungan, berarti ada I sama dengan delta P gitu ya. Oke. Berikan tepuk tangan kepada mereka. Assalamualaikum semua. Tinggal nomor 3, kita tentang dan impuls. Dan sebelum kami yang ke depan Ezekiel, kami untuk memperdahan diri. Nama saya Wahyu. Saya Albert. Nah, yang pertama itu Perhatikan indrinya menjelaskan. momentum adalah tingkatan kesebaran dengan gerak suatu benda. Contohnya itu mobil dan sepeda dengan kecepatan yang sama berhubungan dengan pohon. Kecepatan mobil akan lebih besar daripada sepeda sebab massa yang lebih besar daripada sepeda yang mengakibatkan geraknya sulit dihentikan. Bergerak ke arah kiri dan menyentuh tembok sehingga arahnya negatif karena dia terarah ke barat. Lalu dia memantau ke timur, maka nilai B2-nya itu adalah positif. Lalu ada waktunya selama 1 tahun. Lalu limitnya adalah gayanya. Jadi di sini ada kecepatan, ada massa, lalu ada waktu, ada gaya juga. Maka di sini kita bisa menerapkan konsep hubungan antara gaya dengan hubungan antara momentum dan impuls. Nah, itu I sama dengan delta P. Jadi I itu adalah F dikali T sama dengan M dibuka kurang F T kurang F P0 waktu kurang sama dengan F sama dengan 0,4 buka kurang 20 dikurang 30 P per P dengan 0,1. Lalu hasilnya sama dengan 2000 Newton. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini dia. Dan ini penjelasannya. Oke.
Mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Silakan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang impuls dan momentum. Sebelum itu, persilakan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Ezekiel. Berikut adalah hasil diskusi yang akan dilakukan. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh Aziza. Momentum adalah kecenderungan benda-benda untuk menentukan gerakan dalam laju yang konstan. Momentum adalah suatu faktor yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara massa benda dan kecepatannya. Rumus momentum adalah P dengan massa kali kecepatan, di mana P itu momentum dengan satuan kilogram massa per sekon, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya adalah impuls. Ya, buat suaranya, buat. Impuls adalah jumlah yang menyatakan efek dari gaya total yang bekerja pada suatu benda. Hal ini didefinisikan sebagai hasil gaya dan waktu. Impuls juga dapat dinyatakan sebagai integral dari gaya yang bekerja pada suatu benda terhadap waktu. Berikut adalah rumus dari persamaan impuls. Selanjutnya hubungan momentum dan impuls. Momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Bunyi teoremanya adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Berikut adalah rumus hubungan impuls dan momentum. Selanjutnya perubahan momentum. Ya, buat suaranya mahal. Mana untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menghubungkan impuls dengan menggunakan rumus impuls sama dengan perubahan momentum, di mana impuls sama dengan gaya dikali waktu, dan juga dilengkapi dengan lalu setelah itu kita dapat mensubstitusi nilai dari tiap masing-masing yang diketahui, maka jawaban akhirnya yaitu 2000 Newton. Ya, lanjut. Soal kedua itu, nilai itu 0,40 kg, yang dimana di antara PX itu diketahui 16,4 kg, PY-nya 8,4 kg, dengan rumus impuls tinggal data P. Jadi hasil P itu 1,042 1426 kali 10 kali lagi. Oke, kasih aplaus ke mereka. Kita tadi kan sudah menyaksikan presentasi dari teman-teman kita ya. Nah, sekarang dari sana Bapak harap begini, untuk pembelajaran selanjutnya nanti, tolong ini literasi numerasinya itu kalian harus tingkatkan kembali ya. Nah, itu dia. Kemudian penekanan konsep yang Bapak jelaskan tadi itu harus kamu terapkan dalam menyelesaikan beberapa soal ya. Nah, jadi ada soal-soal banyak impuls momentum tadi sudah ditampilkan temanmu. Di situ. Jadi artinya Bapak harap jangan hanya seperti mereka yang maju. Kalian semuanya juga yang belum maju boleh ditampilkan ininya hasilnya untuk pembelajaran selanjutnya. Buka soalnya yang Bapak kirim di WA-nya, silakan. Di sini akan ada jawabannya ini. Analisis kalian, ya gunakan konsep yang Bapak jelaskan tadi. Nah, perhatikan semuanya. Ya, baik. Ya, silakan kirimkan jawabannya.
Nah, selanjutnya kita ya bersiap-siap kita. Nah, stop semuanya, selesai mengirim jawabannya. Stop. Ya, perhatikan ke depan. Berarti kesimpulan pembelajaran kita hari ini mungkin sudah bisa kamu temukan ya. Kita sudah presentasi dan sudah ada juga menyelesaikan soal. Berarti kesimpulan kita apa ini? Ayo. Berarti momentum, apa konsepnya tadi? Momentum dan impuls apa tadi? Ayo. Bahwa momentum itu apa? Hasil daripada apa itu? Iya, masa dan kecepatan. Namun hati-hati, perhatikan arahnya. Oke, selanjutnya untuk impuls. Apa tadi kita nyatakan di situ? Gaya dikali perubahan. Iya, waktu, itu dia. Baik. Nah, sekarang apa yang Anda rasakan selama pembelajaran ini mungkin bisa kalian tuangkan di sini. Buka semua link yang Bapak kirim, link Padletnya, ayo. Bapak kirimkan link Padlet. Iya. Link Padletnya sudah ada ya, nak ya. Silakan dikirim. Silakan dikerjakan. Coba kita lihat hasilnya. Sudah banyak. Iya. Wah, ranting semua ini. Ya Kintia, ada foto Kintia, cepat juga ya. Ini siapa ini saudara bapak ini? Foto kirim ini. Ini lagi ya. Iya. Ini ya. Jadi untuk minggu depan masih ada pembelajaran kita pertemuan yang kedua ya. Kita nanti akan belajar hukum kekekalan momentum tumbukan. Ada juga di sana. Itu untuk selanjutnya. Jelas semuanya nak ya? Nah, baik. Amin.